Halo Wak, saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen dan share. Terima kasih ya Wak. Kali Aja Seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, orang paling ganteng dan paling gemoy di dunia dan akhirat, Mr. Randi. Selamat datang kembali di channel Karam Kali Aja Seram. Di episode kali ini, kita akan menceritakan kisah Bang Arman dari Kalimantan. Halo Bang Arman, terima kasih untuk ceritanya. Ceritanya suatu malam Bang Arman ini usai kerja. Badannya gatal-gatal karena belum mandi dan gak jauh dari tempat dia tinggal. Ada sebuah sungai yang ternyata angker bagi warga di sana. Bang Arman pun mandi di situ malam-malam. Nah, peristiwa horor apa kira-kira yang akan dialami Bang Arman? Simak sampai selesai ya, seru nih ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Markiten, mari kita tonton. Hai, buat kamu yang lagi nganggur, yang ingin mendaftar jadi driver Maxim, tanpa SIM bisa, kendaraan jadul juga bisa. Mobil dan motor bisa silahkan WA 082283998955. Sekali lagi 082283998955. Cuma 5 menit akun langsung jadi dan bisa langsung narik. Admin hanya 50.000 aja. Bisa ke seluruh Indonesia. Ditunggu ya. Terima kasih. Mandi di Sungai Angker. Di sebuah desa di pedalaman Kalimantan, terdapat sungai yang terkenal angker. Warga sekitar percaya bahwa sungai itu dihuni oleh roh-roh yang suka mengganggu siapa saja yang datang larut malam. Mereka menyebutnya Sungai Kelebat. Meski begitu, tidak semua orang percaya pada cerita itu, termasuk Arman, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa tersebut. Suatu malam, Arman yang merasa tubuhnya lengket setelah bekerja seharian memutuskan untuk mandi di sungai. Ia sudah mendengar cerita soal keangkeran sungai itu, tapi ia tertawa. Mana mungkin roh-roh itu benar-benar ada? Kalau ada, biar aku yang ketemu, ujarnya penuh percaya diri sambil membawa handuk dan sabun. Sungai itu terletak cukup jauh dari rumah, dikelilingi pepohonan besar yang gelap dan menakutkan. Saat berjalan menuju sungai, suasana terasa semakin sunyi. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai tiba-tiba hilang. Arman hanya tertawa kecil untuk menenangkan diri. Meski dalam hati ia mulai merasa tidak nyaman. Ketika sampai di sungai, airnya terlihat berkilau terkena sinar bulan. Namun, ada hal aneh yang langsung menarik perhatian Arman. Air di sungai itu tampak bergerak pelan, meski tidak ada angin. Ah, mungkin ikan, pikirnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung menceburkan diri ke dalam air. Segarnya air malam itu membuat Arman lupa pada suasana seram di sekitarnya. Namun, tidak lama kemudian ia merasa ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Awalnya ia mengira itu hanya ranting atau daun. Tetapi sentuhan itu terasa seperti jari-jari manusia yang dingin dan berlendir. "Siapa di situ?" tanya Arman dengan suara keras. Mencoba menepis ketakutannya, tidak ada jawaban. Ia memutuskan untuk tidak mempedulikan hal itu dan melanjutkan mandi. Tetapi kemudian, air di sekitarnya mulai bergerak lebih cepat, seolah-olah ada sesuatu yang berenang di bawahnya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara perempuan menyanyi dengan nada pelan. Suaranya seperti datang dari arah hulu sungai. Lalala, lalala. Suara itu terdengar merdu, tapi mengandung aura yang aneh dan membuat bulu kuduk Arman meremang. Ia melihat ke arah suara, namun tidak ada siapa-siapa. "Ah, mungkin cuma angin," katanya, meski dalam hati ia mulai panik. Namun, ketika ia hendak berdiri keluar dari sungai, sesuatu menarik kakinya dengan kuat. Arman terjatuh kembali ke air, menimbulkan cipratan besar. Saat ia mencoba berdiri, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di seberang sungai, berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Ia mengenakan kain putih yang basah, dan tubuhnya terlihat seperti membusuk. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri memandang ke arah Arman. Namun,
Yang membuat Arman nyaris pingsan adalah wajah perempuan itu yang perlahan muncul dari balik rambutnya. Wajah itu tidak memiliki mata, hanya lubang hitam besar yang meneteskan air. Arman berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya hilang ditelan malam. Perempuan itu tiba-tiba melayang mendekat dengan kecepatan luar biasa, dan sebelum Arman sempat lari, ia merasakan sesuatu meremas kuat lengannya. Dalam kepanikannya, ia meraih batu di dasar sungai dan melemparkannya ke arah perempuan itu. Batu itu meleset, tapi cukup untuk membuat genggaman di lengannya terlepas. Arman lari secepat mungkin tanpa menoleh ke belakang. Suara tawa mengerikan perempuan itu menggema di seluruh sungai, membuat bulu kuduknya berdiri. Sesampainya di rumah, Arman langsung menutup pintu rapat-rapat dan bersumpah tidak akan pernah kembali ke sungai itu lagi. Keesokan paginya, ia menceritakan apa yang terjadi kepada warga desa. Mereka hanya menggeleng sambil berkata, "Kamu sudah beruntung, men. Rasanya dia tidak akan kembali." Semenjak itu, Arman menjadi orang pertama yang percaya bahwa Sungai Kelebat bukan sekadar cerita. Namun, ada satu hal yang tidak ia sadari, di lengannya yang pernah digenggam oleh perempuan itu, mulai muncul bekas seperti luka cakar, dan setiap malam luka itu semakin dalam. Bagian 2, luka yang tidak sembuh setelah malam yang mencekam di Sungai Kelebat. Arman berusaha melanjutkan hidupnya seperti biasa. Namun, bekas luka cakar di lengannya membuatnya khawatir. Awalnya, ia menganggap itu hanya goresan biasa. Ia mencoba mengobatinya dengan salep dan perban. Tetapi setiap pagi luka itu selalu terbuka kembali, merah dan berdenyut seperti terbakar. 1 minggu berlalu, dan luka itu justru bertambah parah. Tidak hanya itu, ia mulai sering bermimpi buruk tentang sungai dan sosok perempuan yang dilihatnya malam itu. Dalam mimpinya, perempuan itu berbisik, "Kembali ke sungai, men, kembalilah." Bisikan itu begitu nyata hingga membuat Arman sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Ia mencoba menceritakan hal ini kepada Pak Broto, tetua desa yang dikenal paham soal mistis. Ketika melihat luka di lengan Arman, raut wajah Pak Broto berubah serius. "Ini bukan luka biasa, men. Kau sudah diikat oleh penjaga sungai itu," ucap Pak Broto dengan nada berat. "Diikat? Maksudnya apa, Pak?" tanya Arman bingung. Penjaga sungai itu adalah arwah perempuan yang dulunya meninggal tragis di sana. Ia mencari korban untuk menggantikan dirinya menjaga sungai. Siapapun yang berani mengganggunya di malam hari akan diberi tanda. Luka di lenganmu itu adalah tanda bahwa kau terikat dengan dunia mereka. Jelas, Pak Broto. Arman gemetar mendengar penjelasan itu. "Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya tidak ingin mati." Pak Broto menarik napas panjang. "Ada 2 pilihan, men. Kau bisa pergi dari desa ini dan berharap dia tidak mengejarmu. Tapi biasanya, itu tidak berhasil. Atau, kau harus kembali ke sungai dan menyelesaikan urusanmu dengan." Arman langsung menolak opsi kedua. Ia tidak ingin kembali ke tempat menyeramkan itu. Namun, malam demi malam mimpi buruknya semakin mengerikan. Perempuan itu kini muncul di sudut-sudut rumahnya, berdiri diam dengan tatapan kosong yang menusuk. Tidak peduli kemana Arman pergi, ia merasa selalu diawasi. Suatu malam, Arman akhirnya menyerah. Ia merasa hidupnya akan berakhir jika terus menghindari makhluk itu. Dengan penuh rasa takut, ia meminta Pak Broto untuk membantunya kembali ke sungai. Malam itu, Arman dan Pak Broto berjalan menuju Sungai Kelebat dengan membawa sesajen, kelapa, minyak, dan bunga 7 rupa. Pak Broto mengingatkan Arman agar tidak berbicara sembarangan dan mengikuti semua instruksinya. Setibanya di sungai, suasana terasa lebih mencekam daripada malam pertama. Airnya hitam pekat, dan udara di sekitarnya dingin menusuk. Pak Broto mulai menyalakan kemenyan dan menggumamkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. "Tunjukkan dirimu, penjaga sungai. Kami datang bukan untuk menantang, tapi untuk menyelesaikan," seru Pak Broto sambil menaburkan bunga ke sungai. Beberapa detik berlalu, lalu air sungai mulai bergejolak. Dari tengah sungai, sosok perempuan itu muncul perlahan. Rambutnya yang panjang menutupi wajah, dan tubuhnya tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Ia melayang di atas air, memandang tajam ke arah Arman. "Kau kembali," suaranya serak dan dingin. Arman gemetar, tetapi ia memberanikan diri untuk berbicara. "Aku tidak bermaksud mengganggumu waktu itu. Aku hanya ingin mandi. Kumohon, lepaskan aku." Perempuan itu tertawa kecil. Suaranya menggema seperti suara ratusan orang. "Kau telah melanggar batasku. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja." Pak Broto segera maju. "Apa yang kau inginkan darinya?
katakan, dan biarkan dia bebas. Perempuan itu diam sejenak, lalu menunjuk ke arah sesajen yang dibawa Pak Broto. Itu tidak cukup, aku ingin seseorang menggantikan posisiku. Arman mundur beberapa langkah, panik, tidak mungkin. Perempuan itu tersenyum mengerikan. Kalau begitu, kau milikku selamanya. Namun, sebelum perempuan itu sempat mendekati Arman, Pak Broto mengambil segenggam tanah dari tepi sungai dan melemparkannya ke arah perempuan itu sambil mengucapkan mantra keras-keras. Sosok perempuan itu berteriak marah, tubuhnya perlahan memudar seperti kabut. Kalian pikir ini selesai? Suaranya terdengar jauh sebelum akhirnya hilang sepenuhnya. Pak Broto menarik napas lega, tapi wajahnya tetap tegang. Kita berhasil untuk malam ini. Tapi ini belum selesai. Men, kau harus segera pergi dari desa ini. Dia akan kembali, entah kapan, entah di mana. Selama tanda itu ada di tubuhmu, kau tidak akan pernah benar-benar bebas. Arman meninggalkan desa keesokan harinya, berharap bisa melarikan diri dari bayangan kelam di sungai itu. Namun, sampai bertahun-tahun kemudian, ia masih sering terbangun di tengah malam, merasakan sentuhan dingin di lengannya. Tanda di lengannya memang sudah hilang, tapi bisikan perempuan itu masih terngiang. Kau tidak bisa lari, men, aku akan menunggumu di sungai. Bayang-bayang yang mengintai Arman pindah ke kota besar, berharap semua teror yang menghantuinya di desa berakhir. Ia menyewa sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota, bekerja sebagai buruh harian untuk melanjutkan hidup. Semakin jauh ia dari desa, semakin ia merasa bisa melupakan semua hal yang terjadi. Namun, mimpi buruk itu tetap datang, meski lebih jarang. Satu malam, setelah bekerja hingga larut, Arman pulang dengan tubuh yang lelah. Ia memutuskan untuk mandi sebelum tidur. Air dingin dari keran kamar mandi terasa menyegarkan, hingga tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Air yang semula bening perlahan berubah menjadi keruh, berwarna kehitaman seperti air sungai yang ia tinggalkan. Arman terdiam, tubuhnya kaku. Di dinding kamar mandi, samar-samar ia mendengar suara bisikan. Kembali ke sungai, men, panik. Arman segera keluar dari kamar mandi, tidak peduli tubuhnya masih basah. Ia memutuskan untuk tidak tidur malam itu. Namun suara-suara aneh terus menghantuinya. Jendela kamar kosnya yang tertutup rapat tiba-tiba bergetar, dan angin dingin berhembus masuk meski tidak ada celah. Saat ia melihat ke sudut kamar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada bayangan hitam menyerupai perempuan berdiri di sana. Rambut panjang menutupi wajahnya. Arman menutup mata sambil bergumam, ini cuma mimpi, ini cuma mimpi. Tapi saat ia membuka matanya lagi, bayangan itu sudah tepat berada di hadapannya. Waktumu habis, bisik sosok itu, sebelum menghilang seperti kabut. Pagi itu, Arman pergi mencari orang pintar di kota yang mungkin bisa membantunya. Ia menemukan seorang paranormal bernama Bu Laksmi yang dikenal mampu mengusir gangguan makhluk halus. Ketika Arman menunjukkan bekas luka yang pernah ada di lengannya dan menceritakan semuanya, Bu Laksmi tampak termenung. Ini bukan urusan kecil. Kau membawa roh penjaga tempat suci bersamamu. Dia tidak akan berhenti sampai kau melakukan apa yang dia mau. Apa itu artinya saya harus kembali ke sungai? Tanya Arman dengan suara bergetar. Bu Laksmi mengangguk pelan. Tapi kali ini kau harus membawa seseorang yang benar-benar paham. Kalau tidak, nyawamu akan jadi gantinya. Arman merasa putus asa. Ia sudah jauh dari desa dan tidak tahu siapa lagi yang bisa ia andalkan. Namun, satu nama terlintas di benaknya. Dia memutuskan kembali ke desa untuk meminta bantuan sekali lagi. Ketika Arman sampai di desa, ia menemukan rumah Pak Broto dalam keadaan kosong. Warga desa mengatakan Pak Broto telah meninggal beberapa bulan setelah insiden di sungai. Kematian Pak Broto terjadi secara misterius. Tubuhnya ditemukan di tepi sungai dengan wajah penuh ketakutan seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Arman merasa dunia runtuh. Ia tidak lagi punya siapapun yang bisa membantunya. Dengan hati berat, ia memutuskan untuk kembali ke sungai sendirian malam itu, membawa sesajen seadanya yang ia ingat dari ritual sebelumnya. Di tepi sungai, ia menyalakan kemenyan dan meletakkan bunga 7 rubah di atas air. Ia mencoba mengingat doa yang pernah Pak Broto ucapkan, meskipun ia tahu ia mungkin melakukannya salah. Tidak lama, air sungai mulai bergerak. Sosok perempuan itu muncul lagi, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kali ini wajahnya terlihat jelas, kulitnya mengelupas, matanya yang berlubang meneteskan darah hitam. Aku tahu kau akan kembali, katanya dengan senyum mengerikan. Arman gemetar.
tapi ia berusaha memberanikan diri. Aku kembali untuk menyelesaikan ini. Apa yang kau mau dariku? Perempuan itu mendekat. Suaranya berbisik namun menusuk. Aku ingin kau menggantikanku menjaga sungai ini. Kalau tidak, kau akan selamanya menjadi milikku. Ada cara lain? Tanya Arman. Air matanya hampir tumpah. Perempuan itu terdiam, lalu berkata, kau bisa menyerahkan nyawa orang lain untuk menggantikanku. Arman tertegun. Pikiran itu membuatnya takut sekaligus marah. Aku tidak akan menyerahkan nyawa orang lain. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati, katanya sambil mendekati Arman. Saat perempuan itu melayang mendekat, Arman tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah Pak Broto katakan. Makhluk seperti dia tidak suka dengan ketulusan hati. Tunjukkan bahwa kau tidak takut, dan bahwa kau rela melakukan apa saja kecuali melukai orang lain. Dengan sisa keberaniannya, Arman berlutut di tepi sungai. Kalau kau mau mengambilku, ambillah, tapi aku tidak akan menyerahkan nyawa orang lain. Aku akan bertanggung jawab atas kesalahanku sendiri. Sosok perempuan itu berhenti. Air sungai menjadi tenang seketika. Mata kosongnya memandang Arman, seolah menilai kejujurannya. Tidak banyak yang berani berkata begitu, katanya pelan. Suaranya tidak lagi menyeramkan, tetapi terdengar lebih seperti suara manusia biasa. Aku akan membebaskanmu, tapi kau harus meninggalkan tempat ini selamanya. Jangan pernah kembali, apapun yang terjadi. Sosok perempuan itu perlahan memudar, menyisakan aroma bunga yang aneh di udara. Arman terjatuh, tubuhnya lemas. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Arman tidak pernah kembali ke desa itu lagi. Ia menjalani hidup sederhana di kota, jauh dari sungai, jauh dari malam-malam menyenangkan. Namun, setiap kali ia mendengar suara aliran air atau melihat sungai di kejauhan, ia selalu teringat malam-malam yang hampir merenggut nyawanya. Dan meskipun ia sudah jauh dari sungai itu, ia selalu merasa ada mata yang mengawasinya dari kejauhan, seolah mengingatkannya untuk tidak melupakan janji yang pernah ia buat. Jangan pernah kembali. Suara angin dingin menyapa dari balik jendela kusam. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi. Tak tanpa henti, malam ini aku tak sendiri. Ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri. Ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah
tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi.